Kalau cowok gambar pertamanya aja udah di kamar mandi, terus bajunya udah nggak pakai baju gitu kan, itu udah kelihatan banget. Mungkin intentionnya, I don't think they're there for commitment. Bener nggak? Iya kan? Biasanya kalau yang mau komit emang nyari pacar yang beneran ya, pertama pakai baju. Jangan foto di toilet ya. Coba tuh para cowok-cowok gitu ya, sering banget mirror selfie di toilet gitu. Halo, selamat datang lagi di Over Coffee bersama saya Farina Situmorang. Terima kasih untuk pertama sponsor kita, Fansave, yang sudah menyediakan kantor kita ini untuk syuting. Fansave is gue mesti baca ini padahal company sendiri. Perusahaan teknologi yang membangun platform operasional enterprise berbasis AI. Thank you. Nah, sekarang kita udah ada tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, namanya Zola Yohana, seorang certified matchmaker, founder dari Heart Inc, dan juga seorang science-based relationship coach. Bener nggak? Panjang ya? Banyak ya. Banyak ya title-nya. Ya. How are you, Zola? 3 anak juga, punya anak 3. Punya anak 3. Anak bulu, oke. How are you? Thank you for having me. Thank you juga udah datang main-main ke sini. I'm good. Kayak kalau udah kedatangan relationship coach, matchmaker pula, so many questions I want to ask you. Please. Mungkin Zola udah sering banget cerita kayak gimana kamu bisa jadi matchmaker ya. So I probably would not ask you that question. I just want to know sebagai seorang matchmaker, proses kamu itu kalau lagi mau matchmake orang, mau nyariin jodoh untuk seorang, itu gimana sih sebenarnya? How does it even work? Yeah. Panjang kayaknya kalau kita mau jelasin. Yeah. Pokoknya mesti ada ketemu dulu 1 jam antara kamu dan my client. Okay. Ya. Jadi ada initial consultation dulu 1 jam. Mesti tahu dulu nih personality-nya gimana, love life-nya dulu gimana, struggle-nya itu apa, how they see relationship, semuanya lah. Jadi dari situ aku tahu value-nya dia apa dalam life values-nya apa gitu. Jadi dari situ tahu sebenarnya, kenal dulu. Jadi sebelum datingin mereka, dating my client, I have to date my client dulu. Jadi get to know my clients in a deeper level. Dari situ kadang dari ngobrol 1 jam, mungkin dari ngobrol baru inget kayak cocoknya sama yang ini nih. Kayak cocoknya sama ini. Cenayangnya keluar kan. Cocoknya sama yang ini nih. Oh, yang ini kayaknya karakternya begini. Lebih cocoknya kayak gini. Gitu loh. Jadi sebenarnya the way I match people based on life values, similar values-nya. Terus juga compatibilities-nya in terms of interest, nggak necessarily harus interest semua gitu ya, but the way they see things in life, terus mungkin ada plan or goals-nya juga gitu. Jadi sebenarnya ngejomblainnya itu dari semuanya, in all aspect. Jadi nggak necessarily hanya fisik. Jadi gue tuh selalu bilang ke klien, kalau misalnya datang ke gue cuman mau nyari dating, mending jangan. Don't invest your money in me. Terlalu mahal ya kamu ya kak ya. Mending online dating aja. Yeah. Bisa atau mungkin melalui teman misalnya gitu. Sayang juga ngapain gitu. Kalau misalnya hanya melihat physical only gitu. Jadi biasa selalu jadi based on itu akhirnya aku matchingin klien. Jadi kalau mau dating aja, hanya datingan dan mungkin gak usah pakai matchmaker lah ya kalau itu. Ya, ini itu untuk orang-orang yang benar-benar serius udah siap mau cari life partner. Kayak gitu. Buat nyari life partner, goalsnya adalah nikah. Kalau memang mereka mau nikah ya. Intinya adalah untuk yang mereka commitment minded for a long term relationship. Right. Ini antara cewek sama cowok banyak kan yang mana? Biasanya kalau kayak gini cewek lebih banyak. Cewek lebih banyak, yes. Benar. Jadi ya sama, cewek lebih banyak. Itu global issue sebenarnya, global semua matchmaker di luar kan, the biggest matchmaker ada di US. Itu pun juga mereka, kalau mereka ada kerja dengan 2 klien, cewek dan cowok, mereka pasti lebih banyak ke perempuan. Makanya mereka banyak ngambilnya lebih ke kliennya cowok, yang perempuan yang bukan jadi klien. Jadi mereka fokus ke cowoknya. Kalau kamu? Semua. Kamu semuanya? Cari semuanya. Okay. So interesting.
Oke, mungkin nih satu-satu kita bahas ya. Tadi you said life values, right? Values. Kamu if you are matching someone dengan orang lain, lihat life values-nya dulu. Iya kan? Kamu tahu, maksudnya life values-nya harus sama, harus cocok, apa sih? Nih cocoknya tuh gimana tuh? Jadi mesti dilihat dari as simple ya, paling simple misalnya gitu. Dia value hard work, oke? Misalnya nih ya. Terus udah gitu aku nggak bisa nih matchingin sama orang yang malas-malesan. Jadi paling nggak similar value or align values-nya. Misalnya ternyata dianya value kindness gitu. Dan yang satunya ternyata love doing charity, love doing good things, align dong. Gitu. Jadi paling nggak sama. Terus kalau misalnya ternyata dia value family juga, then I cannot match with someone yang very individual. Terus kalau misalnya ternyata dia mau punya anak. Itu udah pasti lah ya, nggak bisa di-matchingin dengan orang yang nggak mau punya anak gitu. Atau mereka nggak mau nikah misalnya gitu, cuman maunya life partner aja, dan nggak bisa juga di-matchingin dengan orang yang memang mau nikah. Jadi dilihat dari overall sebenarnya. Walaupun kadang kan banyak orang yang nggak terlalu ngerti life value itu maksudnya gimana sih, padahal itu kan kompas in your life kan. Yang paling di value dalam hidup itu apa misalnya, dari situ kan sebenarnya kelihatan orangnya seperti apa. Nah biasanya tuh gue matchinginnya dari situ. Jadi kalau nggak hanya similar values, tapi paling nggak align aja valuesnya gitu. Kalau nggak, kalau misalnya dalam relationship, for long term relationship, pasti akan pisah ujung-ujungnya kalau value-nya nggak sama. Selain life values tadi ada compatibility ya. Compatibility itu kayak gimana tuh? Kecocokan ya. Jadi kalau misalnya ngomongin kecocokan, tidak ada orang yang cocok klik langsung kecuali memang mereka 100% gitu ya. Kecuali memang mereka saling mencocokkan diri. Kadang kan kita suka bilang, tapi gue ketemu sama dia gue langsung klik nih gitu. Gue baru ngomong apa aja sama langsung klik. Klik tuh maksudnya gimana sih? Chemistry gitu. Iya, chemistry-nya nyambung gitu mungkin. Kadang pun nyambung juga, gitu. Kadang juga mereka juga nggak tahu juga sih sebenarnya kliknya tuh apanya. Jadi mereka ngomong, pakai gue klik aja, pakai gue tahu aja gitu. Kita udah klik aja, ngobrol apapun nyambung segala macam gitu. It's good, tapi kan nggak semua orang begitu juga. Ada yang memang mereka harus mencocokkan diri satu sama lain. Along the way, prosesnya kan itu nggak gampang. Base-nya adalah tidak nyaman ketika mencocokkan diri itu, bukan base-nya adalah suatu kenyamanan. Jadi kalau misalnya chemistry itu based on lust and comfortable. Kalau chemistry karena udah ketemu klik ya udah. Tapi kalau mencocokkan kan butuh effort. Cari tahu dulu dia orangnya sebenarnya seperti apa, kenapa dia sukanya itu. Gitu loh. Jadi in general sebenarnya. Jadi kalau misalnya compatibility itu kalau let's say orang bilang dia suka berenang, gue juga suka berenang. Cocok dong gitu. Interestnya sama. Itu interest lah, itu bukan compatibility. Yes. Interestnya yang sama. Right. Tapi the way they see things itu tuh sama atau enggak? Dari situ loh sebenarnya. Compatible in terms of anything. That reminds me actually waktu ini nggak bermaksud mau curhat ya, nggak penting juga sih sebenarnya. Tapi I've seen in a lot of like couples, kayak misalnya aku dan my husband, kita tuh nggak tahu ya ini compatibility atau enggak. Kalau interest udah pasti sangat berbeda. Interestnya tuh udah bener-bener gak ada yang sama, right? Ada lah mungkin 1-2 hal bisa nonton film yang sama atau whatever, tapi nggak semuanya gitu. Jadi he almost doesn't like every single one of my hobbies. Kayak gue suka berenang, gue suka tenis, gue suka golf. Dia nggak suka semuanya. Dia sukanya Brazilian Jiu-Jitsu, oke? Alright, fine, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau in terms of compatibility, gue extrovert banget. I find I get energy from meeting people. Jadi gue tuh harus ada kayak social time sendiri. Dia sebenarnya nggak mau. Gitu kan, dan dia juga dia juga adalah he needs time from me, he wants quality time. Sementara gue juga kayak kalau gue quality time sama lo dan teman-teman gue tuh udah quality time loh, tapi buat dia enggak gitu kan. Jadi kan, nah ini mungkin yang namanya compatibility tuh ada di level itu kali ya. Compatibility pun juga misalnya gini, yang satu let's say misalnya he needs quality time, sementara for you pun juga quality time udah sama teman-teman dan lain-lainnya gitu. Padahal kan orang tuh sebenarnya suka salah mengartikan quality time. Quality time itu bukan masalah kuantitinya, tapi
the interaction, what you do with your partner, that is the quality connection. time, the connectionnya gitu, Iya. obrolannya gitu. Iya. Kalau misalnya ketemunya sering tapi ternyata yang diobrolin orang gitu, atau ngobrolin kerjaan nih sama aja. Iya, itu gue. Balik lagi sama aja lagi. enggak, ya kan? Itu bukan quality time ya itu pastinya. bukan quality time. Dan untuk pasangan-pasangan yang kerja bareng itu kan pasti itu masalahnya ya. Like you actually don't have connection when you're talking about work ya, itu mah kerja. Itu beda sama quality time yang adalah emang you're building intimacy atau building emotional connection, itu beda banget gitu. Ditanya nggak ke pasangannya? How do you feel today? How do you feel today? How are you feeling today? Gitu. As simple as that gitu. Check into your partner aja. Oke. Ini udah loncat ke relationship. Tiba-tiba Iya. Kok tiba-tiba udah ketemu orangnya. Oke, ini kan orangnya belum ketemu nih ceritanya ya kan. So masih nyari jodoh, masih dating around. Let's talk about this a little bit more. Dating itu kan, I found dating very very hard and very difficult. Ya, zaman-zaman waktu gue masih dating around, kayaknya gue mungkin I had like more than 100 first dates probably. Ya. Terus dulu kalau aku pakai nggak pernah, didn't know you back then, tahu gitu minta cari tahu. Tapi padahal banyak loh di US loh. Ya makanya. I had a dating coach. Dulu aku pernah pakai dating coach actually. Terus she did help me a lot. And then I found my husband, my now husband. Tapi the way I met him itu through online dating app, right? Nah ini kan kayak salah satu cara di mana orang-orang tuh banyak ketemu sama pacar lah, or fling, whatever, it can be anything lah, segala macam, sampai jodoh pun bisa ketemu di situ juga. So tadi mau bilang, oke, kalau misalnya belum siap nyari jodoh atau belum siap komitmen ya online dating apa ya dulu gitu kan. Any tips on online dating? Online dating. Online dating. Even gue sendiri pun masih ada di online dating, tapi bukan untuk mencari pasangan ya. Hunting, observe. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, dan gue banyak banget ketemu temen suaminya ada di sana, istri ada di sana yang udah nikah gitu ya. Itu banyak, jadi kayak banyak rahasia orang di gue gitu ya. Wow. Dan itu probably should do that too ya. To observe. Suami gue ada rahasia di sini. Jadi itu tuh sebenarnya kalau untuk online itu you need a lot of effort kan to text someone, right? Swipe left or right. Oke, ternyata udah match, terus udah gitu kan harus, gue mau ngomongin apa? Kebanyakan tuh orang suka bingung mau ngomongin apa. Gue nggak tahu mau say hi-nya gimana gitu. Itu even sering bikin banget. Profilnya aja belum tentu bisa loh. Coba deh, let's start with the profile first. Oke, profile, terutama nih buat perempuan ya, foto gitu ya. Kalau if you want to looking for serious relationship, ya, long term relationship, your photo itu penting banget loh. Jadi jangan ditaruh juga foto bikini di bagian depan. Foto lagi yang seksi di bagian depan, udah tahu online kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa screening orangnya benar atau enggak, atau mereka scammers or fake profile gitu kan ya. Then if you want to looking for serious relationship, show the good side out of you gitu. Dari fotonya mungkin yang smile-nya lebih atraktif. Instead of being sexy, being attractive. Gitu. Terus kalau misalnya sukanya apa? Punya anjing misalnya gitu ya. And then foto bareng sama anjing. Jadinya ngeliatin kalau you're an animal lover, you have a dogs. Tapi itu di foto yang berikutnya. Jadi sebenarnya orang bisa ngebaca tanpa kita nulis banyak profile, gimana caranya bisa ngebaca melalui foto. Walaupun there is something that you can capture from the picture kan. Tapi paling enggak dengan ngeliatin foto yang being attractive, smile gitu ya. Jadinya kelihatan kalau you're approachable. Dari foto dulu aja gitu. Terus baru profile. Kalau profiling I'm very independent bla bla bla. You don't need to say that you're independent ya. Nggak perlu dikasih tahu juga kerja bisnis apa segala macam. Tanpa kerjaan, who are you? Gitu. Jadi I think that's personality-nya yang that's important because identitas kita itu kadang-kadang kita masih bingung ya, kita tuh siapa tanpa ada kerjaan kita, tanpa ibu bapak atau sekolah di mana atau ngapain. I mean it's not really who you are. These are just labels lah, right? Atau tags aja gitu kan. Bukan these are just your ini gue ada tagnya, title atau apapun gitu ya, label. Nah, beda sama who I am as a person, right? And then also itu
mau nyeritain apa kan, maksudnya like what kind of things that you would say there, apalagi terus nggak bisa nulis esai juga kan, nulisnya juga harus sedikit kan, makanya nggak perlu panjang-panjang karena kalau misalnya udah panjang udah ketahuan semua di situ, apa yang mau ditanya. Iya benar. Jadi segala orang itu pasti suka sesuatu yang curious, jadi bikin sesuatu tuh penasaran, gantung gitu loh. Segala sesuatu yang gantung kan agak bikin gimana nanya, gitu ya. bikin nanya, pokoknya minta ditanya ya. Pokoknya gitu minta ya. ditanya aja gitu. If you want to know more about me misalnya gitu kan ya, text me gitu. Yeah. Misalnya atau kasih something yang memang fun, tapi ya jangan ditaruh juga kalau have those kind of business terus udah gitu kerja ini as a CEO bla bla bla. You want the person to know you as a person gitu kan ya. Not Jadi your jangan job lah. not your job, not your title and all that. Kecuali kalau ini LinkedIn ya guys, ini beda ya. Iya. Kalau LinkedIn tuh ya taruh lah kerjaan lo di mana ya. Cari kerja deh. Cari bukan kerja. bukan cari pacar. Soalnya banyak banget itu di online yang gue lihat very independent, gue nggak financial butuh stable, siapa-siapa. bla 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 gitu-gitu. Dan kalau nggak butuh siapa-siapa ngapain di online? Iya, ngapain cari pacar? Itu loh, itu banyak. Jadi mendingan kasih lihat the good side of you as a personnya itu sebenarnya gimana. Kayak misalnya kayak gue Zola siapa sih tanpa matchmaker, embel-embel segala macam. It's just a girl happy go lucky yang suka anjing, suka animals. Terus udah gitu spontaneous. Ya udah. As simple as that gitu. Dan I just love to help people. That's Zola. Turns out jadi a matchmaker. Iya, oke. Nah, banyak juga orang yang suka nulis nih. Kalau dulu zamannya gue online dating ya, nulisnya tuh kayak gue nggak mau orang yang begini. Nah itu tuh kayak belum apa-apa udah negatif banget gitu ya kan. Itu tuh sering tuh kayak gitu. Jangan ditulis. Sering zaman dulu ya, nggak tahu sekarang kayak gimana. Masih gitu ya. Nggak mau yang for fun, nggak mau yang mana yang segala macam. Sebenarnya nggak perlu dibilang begitu. Nggak perlu dibilang maunya cuma for fun atau no hook up only atau apa gitu karena mereka suka nulis kayak begitu kan. Harusnya dimulai dengan sesuatu yang positif. What do you like about yourself? Then tell them, show it. Jadi bukan yang dari not looking for apa, abis itu terus kayak nggak mau sugar daddy. Iya, nggak mau sugar daddy lah, nggak mau cowok yang apa posesif. Ngapain dibahas sih gitu ya, elah gitu ya kan? Itu ada juga. Nggak bisa dengan cowok yang ribet atau cewek perempuan yang matre. Hello. Masih ada yang nulis begitu. Aduh. Silakan hire yang ini ya mbaknya ya. Jangan ditulis yang begitu coba. Nah oke, so itu mulai dari profile. Dari profile foto. Berarti kan profile kita begitu, kita pun mencari orang yang waktu kita swipe left atau swipe right, ini juga you look for those signs, right? There are things yang you would look for. Kalau cowok gambar pertamanya aja udah di kamar mandi, terus bajunya udah nggak pakai baju gitu kan, itu udah kelihatan banget. Mungkin intentionnya I don't think they're there for commitment. Bener nggak? Iya kan? Biasanya kalau yang mau commit emang nyari pacar yang beneran ya pertama pakai baju. Jangan foto di toilet ya. Coba tuh para cowok-cowok gitu ya, sering banget mirror selfie di toilet gitu. Udah gitu yang bingung kadang-kadang nyari gue juga suka bingung yang gini nih, pasang foto terus sama orang banyak banget begitu, yang aneh kadang-kadang berdua, misalnya dia cewek berdua sama cowok atau cowok berdua sama cewek gitu juga. Itu kayak itu agak what is the signal gitu, right? Ini kan signaling hal yang aneh-aneh karena I think pictures tell 1,000 words, right? Jadi kayak tadi Zola bilang, foto bagus sendiri, smile yang atraktif, nggak usah seksi-seksi banget gitu. Seksi mungkin mata aja gitu ya. Terus habis itu mata itu powerful. Terus habis itu misalnya kalau punya anjing, foto sama anjing nggak apa-apa, tapi apa sih interestnya? Mungkin kalau lagi hiking, foto hiking kayak foto olahraga, foto apa lah yang activities yang menurut dia menarik gitu, atau experience yang dia udah pernah lakukan gitu kan. Nah ini terus pasti kan kalau orang mau serius atau mau cari emang yang bukan cuma one night stand gitu, itu pasti kan swipingnya left and rightnya juga dia akan mencari signal-signal yang kayak gitu kan, right? Dan dari situ baru kita masuk ke texting atau ngomong sesuatu. Message, nah itu ngomongnya gimana? Nah kalau biasanya nih, kalau triknya Zola gitu ya. Aku tuh make online itu udah dari zaman SMA. I've been in online dari SMA awal kuliah gitu. Yang masih di internet belum
apps. IRC Yeah. lah, IRC. IRC bener, IRC. ICQ, ASL, PLZ apa sih itu? Itulah pokoknya. Yang tahu cuma kita Pernah doang. masa itu ya? Tahu cuma Ini kita kayaknya nggak ada yang tahu ya di sini. Nggak ada kan, Yeah. mereka masih 20-an ya Pantes. terus. Itu jadi kalau sekarang kan berarti udah ada profil, dan yang kalau dulu kan IRC nggak ada ya. Nggak ada. Mesti Sekarang udah ada tebak-tebak, profil. kirim foto dulu, pic-nya kirim. Iya, terus. Bener, oke. Jadi lihat dari profilnya yang dia tulis apa, oke? Capture dari situ atau dari foto. Jadi misalnya fotonya dia lagi sama atau dia foto lagi hiking. Oh, do you like hiking instead of hi? Iya. So Itu dari di gunung mana tuh, gitu. Oh iya, Nah, atau itu- ternyata dia lagi di sungai mana gitu. Iya. Tanya aja, gue juga Iya. suka sungai Iya. misalnya. Itu Jadi- Rinjani ya, Cia, langsung gitu ya Iya, kan. Jadi kalau ternyata, tapi gimana kalau misalnya dia nggak ada profil? Karena soalnya sekarang banyak banget yang mereka nggak nulis profil. Nggak apa-apa, lihat dari foto. Yang dari fotonya itu yang kayak gimana gitu. Sama halnya kalau misalnya perempuan atau tiba-tiba di swipe dan match gitu ya sama cowok. Tiba-tiba cowoknya ngomong, you look so sexy, I like your smile, blah 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 blah. Oke, forget it. Karena yang mereka buat nyari yang serius itu mereka nggak akan fokus ke those things. Mereka akan making conversation, and mereka being polite juga gitu. Jadi banyak yang perempuan mereka, dia kayak suka gue karena dia teks gue mulu gitu. Belum tentu juga gitu, benar. Ya, Jadi kalau lihat dari situnya. Jadi lihat kalau memang ternyata nggak ada yang bisa di capture, tapi fotonya cuma satu. Lihat kayak dari fotonya gitu, apa yang bisa di capture. Jadi sebenarnya mereka jadinya aware kalau lo merhatiin ya ternyata. Oh, lo baca profil gue ya, gitu. ya, Dari situ. interesting. Gue jadi ingat my husband waktu kita ketemu pertama kali Kenalnya di mana? kenalnya di online dating app memang. Oke, nah, terus Online dating app yang jarang banget dipakai. Jadi dulu apa namanya? Happen. Oke. Jadi mungkin kayak ngetopnya cuma di Eropa doang kali ya. Di Indonesia tuh kayak nggak banyak. Tapi kita ketemunya actually di Jakarta. Terus dia, tapi di Happen ini kelihatan gitu loh kayak afiliasi. Maksudnya, lo kuliahnya di mana? Pokoknya kayak dia ngambil data dari Facebook lah gitu. Jadi kelihatan lah gitu. Terus kata-katanya dia adalah, oh lo sekolahnya di sini, oh gue ada temen nih yang sekolah di sini gitu kan. Terus ada mutual friends-nya juga gitu kan. Terus dia emang langsung aja, maksudnya nggak pernah komen yang aneh-aneh yang kayak oh you look so sexy apalah yang kayak gitu kan. Emang ya biasa aja, pengen tahu aja lo di mana sih, terus lo bisa ketemu di mana sih, lo ngapain sih kerjanya gitu kan, kayak gitu kan pertanyaan-pertanyaannya. Nah baru you actually meet up, then the dating happens gitu kan. Ya, dan kalau bisa, apalagi zaman sekarang ya, scammers banyak banget. Keep the conversation goingnya di apps aja dulu sampai ketemu. Cuman kadang mereka suka, tapi kan gue pengen ngeliat Instagramnya segala macam dan lain-lainnya. Silahkan, tapi jangan kasih nomor telepon dulu if you don't feel secure. Gitu loh. Kalau misalnya memang merasa secure, ini emang banyak yang aneh-aneh. Swindler gitu banyak banget kan. Sekarang sebenarnya kalau ngakunya dilihat, fotonya juga bisa ngambil dari foto orang lain. Tuh foto deepfake juga bisa. Makanya, padahal sebenarnya paling gampang adalah ketika mereka ngajakin ketemuan dan minta ketemuannya di hotel, ya sudah wassalam lah ya gitu. Sementara yang di you watch si Tinder Swindler nggak nonton nggak? Nah, Tinder itu kan mereka Swindler yang di Netflix itu kan Netflix, ya. yang dia ngajakin ketemuannya udah di hotel langsung gitu. Sementara perempuannya ngerasa, oh dia punya apa, dia siapa gitu kan ya. Jadi jangan terfokus ke hal-hal yang seperti itu gitu. Oh dia punya apa, dia ada apa segala macam. Lo baru kenal, belum ketemu in person gitu, get to know dulu dari belum tahu text. nyokap bokapnya siapa loh. Belum dan tahu baru dari mana nih asalnya ya kan. Terus satu lagi tipsnya juga kalau misalnya ketemuan ketemuan di tempat yang public space, kasih tahu temen, gue lagi mau ketemuan di sini dengan si ini. That's a really good point. Yes. Jadi paling nggak ngerasa secure dan safe juga kalau ternyata ada apa-apa. Kan banyak kan sekarang kejadian setelah mereka ketemu pertama, kenal di online, di berita kan banyak banget. Akhirnya ternyata dibunuh. Serem ya, Bo? Gila, gue jadi ngeri sendiri. Oke. Makanya jadi mending kalau misalnya memang ketemuan, bilang sama temen, gue lagi mau ketemuan sama cowok di sini. Namanya ini. Kirim fotonya kalau bisa. Gitu Good practice. I think that's very important. Okay. Right. Waktu kita mulai dating, what do you, kalau emang ini kita ngomong bukan
I mean bukan cuma yang mau dating sekaligus banyak atau I mean that's fine, itu juga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong mau seleksi atau mau memfilter atau mulai proses di mana kayak I mean is this the right person for me? Gitu kamu how do you determine that? Atau misalnya mulainya tuh dari apa sih, ngelihat dari mananya dulu sih gitu. Kalau kita ngomongin first date misalnya ya. First date pun juga mereka banyak yang first date jadinya feel-nya merasa di interview. Atau kalau nggak mereka first date kebanyakan cuman kayak ngomong surface only. Padahal sebenarnya atau kalau nggak mereka juga judging on the first date. Itu banyak banget ya. Judging on the first date tuh paling sering. Paling sering banget ya. Udah gitu maksudnya kayak siapa nih yang bakal bayar duluan? Itu kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana tuh? Iya, jadi masih banyak ya perdebatan siapa yang bayar first date gitu. Jadi gue baru tahu ya kalau di Twitter ini perdebatan ini tuh orang sampai marahnya tuh sampai emosi banget loh. Sampai triggernya tuh luar biasa loh. Padahal make it simple kan. Kan first date tidak ada ekspektasi apapun. Dan ya udah tinggal split bills kalau mau. As simple as that gitu loh. Kalau memang nggak mau split bill pun juga ya udah ask for the bills. As a courtesy buat perempuan. Jangan cuma mengharapkan dibayar first date doang gitu. Nah, itu banyak banget soal yang kayak gitu. Itu pun juga jadi perdebatan kita as a expert, love expert gitu ya. Sebenarnya yang bayar first date itu siapa sih gitu. Yang satu bilang cowok, satu bilang harus split bill bla 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 gitu. Anyway, jadi kalau first date itu sebenarnya fokusnya get to know each other dulu. It depends lah ya. Itu juga maksudnya kan tergantung konteks juga. Iya. Gue pernah juga diajakin first date waktu itu. Terus dia ngajakinnya omakase yang mahal banget. yang tiba-tiba keluar billnya nggak masuk akal banget. Nah sebenarnya dia yang ngajak, terus tiba-tiba gue suruh split bill, kan gue kesel dong ya kan, males dong ya kalau ya kenapa sih nggak ngajaknya yang biasa-biasa aja gitu ya kan, ya kayak gitu juga biar aman ya kan. Maksudnya itu kan nggak semua orang mau having those kinds of experiences as a first date, right? Itu juga menurut gue juga nggak maksudnya I'm a big proponent of whatever. Kalau emang lo mau bayar, mau dibayarin silakan ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan itu juga you know, depends, tergantung konteks. Nah, terus juga dari first date ngobrol dulu aja, get to know the other personnya, lihat story-nya. Jadi kenal story-nya dulu nih. Misalnya ternyata dia kerjanya di perusahaan mana misalnya gitu ya. Oil company, kenapa tertarik oil company? So the story behind that person itunya yang ditanya sebenarnya, bukan dia suka berenang, kenapa berenang, kenapa bukan main bola misalnya gitu ya. Itunya loh. Jadi kan paling nggak tahu ada story di belakangnya. Dan lebih curious juga mindsetnya. Jadi semangat lah pas lagi ngobrol, nggak bosan, nggak ngantuk gitu kan. Jadi lebih kesana. Dan jangan ngobrolin tentang sharing tentang love life, your past relationship on the first date, tiba-tiba jadi curhat sesi gitu ya. Iya, mantan saya soalnya gini gitu. Ada. Pasti banyak ya kalau itu sih. Emang itu kayaknya sering sih. Iya. Di waktu gue dulu zaman di dating. Tapi ngomongin ini ya, gue dengerinnya kayak stres sendiri tau gak? Kayak oh my god, I remember those times when I went on my first dates. Kayak date after date, oh my god, sampai akhirnya tuh kayak I think you just give up and like gila, segini banget ya nih dating. It's hard, right? Capek. It's can be depressing to be honest, right? Frustrating karena lo masa udah ketemu sama 10 orang, gila semuanya tuh nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok. It's very difficult, right? So hang in there buat yang buat yang dating. How do you, maksudnya kayak kalau sekarang masih kayak begitu lah ya, gue assume ya, makanya makin parah kali karena there's all these like choices and options. Jadi kalau misalnya lu udah sekali nggak cocok sama first date, lu bisa swipe lagi, lu tinggal ketemu aja orang selanjutnya, right? Tapi untuk orang yang benar-benar cari someone who's committed, I think it's very difficult. And it is take a lot of effort to get to know someone. You cannot just know someone satu kali, dua kali, 3 kali ketemu gitu, and you just judge gitu. Let's say misalnya ternyata, apalagi nih yang paling sering adalah, aduh red flags dia telat. Aduh red flags dia datang telat nih, red flags, dikit-dikit red flag tanpa dilihat dulu sebenarnya dia telatnya karena apa. Gitu loh. Try to get to know the person dulu, behindnya itu kenapa. Jadi I don't really agree on dikit-dikit anaknya red flags tuh suka ini nih, padahal sebenarnya yang truly easy to judge ya. So easy to judge ya. Truly yang true red flags itu adalah abusive.
itu baru red flags. Manipulatif, abusive behavior ya, toxic behavior, itu baru red flags. Tapi kalau misalnya oke dia telat, dan tanya telatnya misalnya kenapa gitu. Apakah baru sekali misalnya gitu. Jadi dilihat dari situasinya juga, jangan dikit-dikit red flag dan lu jadinya nggak mau kenal orang gitu loh. Dan ya kalau emang ngerasa itu red, kalau itu ngerasa itu red flag ya udah dikomunikasikan belum sih? Udah ditanya belum sih? Ini standar ya, normal ya. Kalau kayak telat terus, by the way, kok kita udah 3 kali ketemu, 3-3-nya lo telat terus ya? Kenapa? Gitu, maksudnya kenapa sih gitu loh? Apa seharusnya kita cari waktu yang mungkin lo lebih lowong kayak pas weekend daripada, ya kan gitu ya? Biasanya kan orang kan kalau emang curious dan pengen tahu, kayak gitu, bukan langsung judging, accusing, ya kan langsung kayak nembak. Lo pasti lo ketemu apa lo sebelumnya nggak mau on time, lo nggak menghargai gue, lo emang nggak menghargai perempuan, lo kalau langsung kesana emosi banget gitu kan. Oke. Jadi jangan langsung dilihat, aduh red flags udahlah, atau kalau enggak first date, aduh first date-nya cuma begitu doang misalnya gitu ya. Ya gue gak dapet chemistry on the first date. Don't expect anything on the first date. Sebenarnya fokusnya kalau first date tuh bukan gue gak bisa nih sama kayak nih orang kawin sama nih orang misalnya gitu. My gosh. Lo baru sekali ketemu gimana bisa berat amat ya langsung loncat ke situ. Jadi harusnya fokusnya ketika first date itu adalah gimana caranya bisa lanjut ke second date. That's my principle juga sih. Bukan gimana caranya, gimana cara biar kita bisa ketemu lagi nih. Bukan yang gue gak bisa sama nih orang karena bukan langsung memfilter gitu. Bukan langsung memfilter untuk ini orang kayaknya gak bakal bisa ketemu sama nyokap gue. Gak gitu juga ya kan. Kalau soalnya I remember when I was going on dates, gue I did exactly, wah gila, padahal gue gak pernah coaching loh ya. Bener kan ya? But what I think about is gini, gue kalau lagi first date, what I think about is, gue mau gak ya pergi lagi sama dia nanti second date, you know, nanti pas second date, gue mau gak ya ketemu lagi sama dia third date, gitu. Jadi one step at a time aja, gak usah jump ahead gitu ya. Jangan langsung berpikiran, aduh gue pacaran sama orang kayaknya bakal ribet. Lo baru juga ketemu sekali gitu. Gimana apa mau pacaran sih gitu. Kadang orang itu mereka gak mau terbuka on the first date. Baru dapat feel-nya mostly my client nih. Mereka kebanyakan dapat feel-nya setelah ketemu 2 kali, 3 kali gitu. Itu yang mereka awalnya ngerasa kayaknya bukan tipe gue deh. Dan I ask them to meet. Again. Akhirnya karena memang bukan ini pas baru pertama kali share foto profile, terus aduh kayaknya bukan my photo. I really hate people yang judging by photo. Karena there is something that you cannot capture from the picture kan. Mulai dari body language-nya, eye contact-nya, the way they present themselves gitu loh. Karena dia nggak bisa di capture kan. Benar. Tapi dia udah judge duluan cuman dari foto gitu loh. Benar. Sementara yang ketemu gue dan akhirnya ketemu dulu, I always ask them to meet in person, at least get to know the person dulu. Dan akhirnya mereka ketemu benar jadi gitu. Wow. Jadi kayak judging by foto, ada yang mereka di foto nggak fotogenik. Ada yang fotogenik tapi in person malah biasa aja. Ada yang di fotonya nggak fotogenik but he's amazing in person. Foto kan nggak gampang ya buat orang. I mean some people are just not good in camera, nggak suka aja gitu. Iya benar. Gue jadi ingat waktu again ini karena gue online dating ya, jadi gue tahu gitu. Kita kayak banyak di online dating. Waktu gue pertama kali I met my husband for the first time on my first date, itu lagi di coffee shop. Terus mindsetnya kerja banget gitu kan, dia pakai baju kerja, gue juga di sini. Jadi dia lagi business trip dari Singapura ke Jakarta, dia tinggalnya di Singapura, terus kita ketemuannya siang-siang di coffee shop di Common Ground City Walk. Ini bukan sponsor tapi ya, ketemu di situ. Terus and then dia parah banget sih, dia bawa Harvard Business Review, taruh di atas meja meja kopi kita itu. Terus tiba-tiba ngomonginnya jadi soal kerjaan banget. Jadi setelah gue selesai dari our first date, gue nggak akan nih save this person's number, gue nggak save nomornya dia, gue nggak bakal ketemu lagi sama dia. Udahlah biarinnya, lupain aja deh nih orang gitu loh. Malah sekarang nikah gitu ya kan. Yang bikin ternyata nge-keep apa?
Padahal udah ditulis ya. Iya, maksudnya udah kayak males banget gitu kan. Nih orang nih cuma ngomongin kerjaan doang, nggak menarik banget gitu kan. Terus kayak udahlah nanti nggak bakal ketemu lagi, apalagi orangnya tinggal di Singapura. Tiba-tiba pas dia datang lagi minggu depannya business trip lagi, dia message, nggak tahu kenapa I said like, dia bilang mau ketemuan nggak makan malam gitu. And I was like ya udah deh gitu, ya udah coba dulu lagi deh sekali lagi gitu ya. Padahal gue sebenarnya ini curhat banget nggak penting. Padahal sebenarnya gue udah give up with dating at that time. Jadi gue udah give up banget. Gue pikir udahlah gue nggak akan dating. I'm not gonna get married. Gue mau bikin feminine kibbutz gitu ya di Bali. Gue pengen tinggal di satu ranch sama perempuan-perempuan lain. Maybe gue akan raise anak-anak bersama mereka. Gitu. Gue udah kayak gitu, gue udah nggak mau lagi deh gue kayak pacar-pacaran ngapain gitu. Dan gue udah berpikiran seperti itu. Tapi dia message. Terus gue akhirnya tetap ketemu. Walaupun sebenarnya gue males. Karena gue habis massage. Sebelumnya tuh gue lagi massage di rumah temen gue, ada kayak ada kayak emang terapi massage gitu ya. Terus gue udah bilang sama temen gue, aduh gue malas banget nih, gue harus ada dinner lagi sama nih orang, udah gue nggak tertarik. Ini yang kedua. Boleh nggak ya gue cancel aja gimana? Terus dia bilang, my friend actually told me, previous guest in this podcast, Adinda Sukardi, dia bilang, udahlah Far, kasian masa di cancel udah tinggal 30 menit lagi, pasti orangnya udah jalan nih kan, Jakarta macet, nanti dia kalau nyampe terus tiba-tiba lo cancel dia udah di jalan, kasian banget gitu. Just datang aja, mungkin have one drink, have one meal, udah selesai gitu loh. Gue datang dong. Di situ baru dia bener-bener be himself and like ngomongin soal he became so vulnerable karena dia bilangnya gini, beda banget sama semua all the guys that I used to date yang biasanya suka pamer-pamer ya, kerjaannya di mana, udah fundraise berapa banyak, bla bla bla. Gue I date a lot of founders. Terus begitu dia kayak, you know, I think I failed a lot in life. Gue udah failed di sini. Gue kayak, wow, so different, you know. Nah itu yang bikin gue akhirnya jadi kayak curious, jadi banyak tanya, jadi akhirnya ngobrol lebih dalam dan gak di surface aja. Dan as I got to know him at that second date, then it went to the third date, then it went to the fourth date, and so on and so forth. So that's what happened. Ya sih, gitu. Kadang orang tuh nggak mau proses dari awal gitu. Sementara kebanyakan nih ya, mostly people yang mereka itu ternyata akhirnya udah lama single dan akhirnya mereka ketemu itu karena mereka trying to be open with meeting people. You can be picky, of course you have to be picky to finding someone, but you cannot be picky to meeting people. Karena all of those standards, kalau misalnya ternyata ketemu dengan orang, aduh kayaknya nggak cukupin standarnya, kenal dulu, ketemu dulu, at least you try gitu. Dan kebanyakan in my client pun juga casesnya juga gitu, yang mereka aduh nggak mau sama yang ini, they end up still single gitu. Tapi kalau yang ini, yang mereka memang open dan mau nyoba, jadi ketemu karena you will know someone by you exploring juga gitu. Sementara kitanya pun juga kadang swipe left atau right dating gitu, dan nggak tahu lagi, oke dating lagi capek lagi. The question adalah, do you really know what you looking for? Yang mau dicari sebenarnya seperti apa? Do you know about yourself nggak? Gitu. Sampai akhirnya ini udah 100 orang kenapa masih belum gitu kan ya? Do you really know what are you looking for? Tanya, ask yourself dulu gitu. Sebenarnya yang mau dicari itu pasangan yang kayak gimana sih yang gue butuhin? Dan itu beneran harus, mesti gini, untuk orang yang nggak, kalau orang kenal sama diri sendiri mungkin itu lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kenal sama diri sendiri, nggak punya pengalaman pacaran atau misalnya ketemu sama orang lain juga gitu ya, atau mungkin exposure yang nggak terlalu banyak gitu, itu kan mungkin akan sulit ya. Mau pacar yang kayak gimana sih, atau mau jodoh atau mau partner lah yang seperti apa sih, it's very difficult untuk kayak tahu mana yang penting mana yang enggak gitu ya. Karena actually gue beberapa bulan yang lalu gue lagi migration my notes dari Evernote ke Notes, ke Apple Notes, terus ketemu lah checklist cowok kayak gimana sih yang gue mau gitu ya. Ada 20 nih kriterianya, banyak. Tapi sebenarnya banyak overlapping juga lah. But I look at it and I was like, wow, this is actually my husband. Jadi gue beneran manifesting. Iya. Kadang-kadang kita kan tanpa realize kan, gak sadar juga. Dan itu gue juga gak inget ya listnya apa. Tapi kalau gue lihat semuanya, wow, he actually check all of the list gitu. Dan padahal sebenarnya dalam relationship pun, you don't have to tick all of the boxes.
paling nggak yang paling penting, yang crucial gitu which loh. Paling nggak ada 5 yang crucial atau 3 paling nggak yang crucial. Jadi biasanya kalau gue suka gitu tuh, dari 20 list kurangin yang paling penting mana. Akhirnya tahu, oh ternyata yang gue cari itu adalah ini. Yang ini gitu. Iya. Gue juga pas gue baca list gue yang bikin gue bangga ya, karena waktu itu kan gue masih I don't know, mungkin 34, 33 gitu. Pas bikin listnya. Ingat masa lalu kayaknya ini banget ya. Nggak, tapi gue kayak gila, gue di saat gue 33 tahun gue nulis list yang cukup dewasa juga ya ternyata ya. Karena yang gue mau tuh bukan masalah gue nggak nulis kayak tingginya minimal berapa, oh my god itu harus banyak banget di gue yang begitu, dari mana, kerjaannya seperti apa, sama sekali nggak ada tuh, even interest juga nggak ada. Yang gue cari adalah orang yang beneran, it's quite mature I think my list. It was like you know, physically I just need to be attracted to him, right? Orang yang kira-kira emang bisa menerima kalau keluarga gue itu keluarga yang lumayan, ya gue orang Batak, jadi you know I grew up with my family and I'm very close to my family, so and you need to be close to them. Jadi nggak semua orang mau seperti itu kan. Ada yang kayak tadi kamu bilang individual gitu, lebih prefer kayak gitu ya. Of course itu nggak cocok nanti sama gue. Harus cocok sama anjing gue juga. Because I have a dog. Kalau misalnya gue harus memilih antara dia atau anjing gue, I will pick my dog, right? Terus yang kayak gitu-gitu kan. Atau misalnya terus compatibility yang seperti misalnya kayak I would like someone yang emang senang belajar, mau grow, so dia lebih masih ke quality-nya kan, lebih kayak gitu. So I think that's very important. Nah, I find terus I want someone yang I can have conversations with, so intelligent supaya kita bisa nyambung ngobrolnya. Tapi gue nggak pernah nulis tuh gue mau orang yang udah S2 atau S3 atau S Lilian atau S apalah, gue nggak tahu. Nah, kadang-kadang orang, you know, the criteria is like gue minimal S2, itu nggak menjamin bro, nggak menjamin pinter juga gitu ya. Akhirnya Anda berbicara gitu ya. Maksudnya karena kamu dari luar juga kan. Jadi soalnya gini, banyak yang di aku listnya itu adalah paling nggak, atau pas ngobrol nyarinya kayak gimana? Ya paling nggak dia lulusan dari luar. Apa hubungannya gitu? Kenapa lulusan dari luar? Karena kan kalau misalnya dari luar itu mereka lebih open minded. There's no guarantee. There's no guarantee yang dari luar pun juga open minded. Dalam juga banyak yang open minded kok gitu. Itu depend on how they are raised in the family lagi dong. Dan atau kalau nggak ngomongnya gini, kalau nggak mau sama Bule karena Bule juga lagi open minded, kayaknya nggak ribet ngomongnya gitu ya. No. Terus itu yang jadinya akhirnya ngebikin mereka blocking themselves tuh karena itunya. Karena mereka jadi stereotype. Oh lulusan dari luar adalah berarti open minded. Kalau misalnya dari ini enggak berarti gitu. Bener banget. Sementara there's no guarantee. Those things tuh nggak ada yang guarantee. Kalau memang mau nyari yang open minded, go find someone yang open minded. Dan open minded pun juga subjektif in terms of apa open mindednya. Benar. Gitu loh. Jadi list down lagi open minded. Open minded itu level apa sih, ya kan? Apa seks bebas itu termasuk open minded misalnya gitu. Benar. Atau apa yang mana gitu. gitu. Yang di sebelah mananya. Iya. Karena aku juga sering banget ya denger orang tuh misalnya kayak, oh I want someone yang emang you know berpikirnya tuh internasional banget. Jadi dia tuh harus udah pernah tinggal di luar negeri. Hello, nggak juga sih. Ya itu nggak ada hubungannya. First of all, ya kan? Lo kalau tinggal di luar negerinya juga, you know, Bumblefuck Nowhere Mississippi juga ya nggak jelas gitu loh. You know what I mean? Like itu juga emangnya se-open minded apa orang-orang di sana? Belum tentu ada yang open minded, ada juga di sana yang open minded, tapi ada juga yang enggak. So you cannot judge that. Terus I think people just really fokus to those things. Fokus to the wrong stuff. Iya, surface banget. Tanpa mau mengenali orang lebih dalam. Right? Ya. Gue juga ada, jangan sedih. Maksudnya orang-orang yang pindah ke luar negeri tiba-tiba direkrut sama cult radical tuh juga banyak. Ada juga. Nah itu apakah itu open minded? Kan enggak gitu kan? Ya kan aduh sedih. Ada loh kuliah jauh-jauh ke London tiba-tiba direkrutnya banyak gitu ya kan. Jadi nggak menjamin, itu tuh bukan jaminan. Jadi nggak ada jaminan. I call it dulu kalau nggak salah gue pernah baca ini. Jadi gini, kalau bikin kriteria tuh ada kriteria objektif, ada kriteria subjektif ya. Kriteria objektif itu yang kayak tadi kita bilang minimal 170 cm tingginya, itu objektif, right? Tapi subjektif itu adalah I wanna be attracted to this person. Itu beda loh. Beda dong. Iya. Sekarang gini, ini terutama juga perempuan ya.
yes, you have a preference. Definitely pasti punya preference-nya. Apakah preference itu tuh penting banget, is a must have atau gimana? Gitu loh. Ya harus classify dulu mana yang your wants and needs. Wants-nya berarti maunya tingginya 170. Ya, lupa kalau kita di Indonesia, Asia dan terutama di Indonesia yang dimana majority based on research majority untuk laki-laki itu tingginya adalah 165. Iya, kita juga punya stunting problem ya di negara ini, orang kurang protein dan jadi jangan salahin ya kan. Makanya, semua kecuali paling nggak tinggi dari lu dikit ya udahlah ya. Tapi bisa sampai pokoknya ideal harusnya 170. Dari mana pemberitaan seperti itu? Terus kalau misalnya gue mau kasih yang ideal, tapi as a value nggak sama, mau. Jadi gue bisa suka kasihnya tuh begitu tuh, comparisonnya. Oke, gue bisa kasih as a physical is your type, tapi different value. Do you want that? Mau nggak? Gitu. Mau nggak? Atau kalau nggak simple, kadang mereka tuh beneran nggak tahu yang mereka mau itu apa. Contoh kecil, with my clients last week dikasih foto. Everything is compatible, okay? Foto, pokoknya I can see ini udah untuk ngoncam itu bagus banget. Terus he's very gentleman. Dan yang sementara yang satu, I know dari awal aku ketemu sama dia energinya memang nggak pas nih, gitu. Maksudnya memang our energy aja yang nggak cocok lah, gitu. Jadi kalau misalnya ketemu atau ngomong sama dia kayak mumet banget otak gue gitu ya. Kadang kan kita ada orang ketemu yang kayak gitu kan. Bukan masalah orang yang memang nggak ini aja gitu. Ya, vibe-nya beda lah. Vibes-nya beda. Dan dikasih profiling segala macam, oke. Terus tiba-tiba komen pertamanya adalah ini berat badannya berapa? Berat badan. Wow. Satu, oke. Itu nggak bisa nambah turun ya? Iya. Satu yang difokusin adalah berat badan. Karena kan she's dealing with my PA kan. Yang kedua, ini tingginya tuh berapa ya? Padahal di situ udah ditulis. Oh berarti kurus banget dong. Berarti dia jadinya kecil. Intinya fokusnya adalah ke sana. Wow. Satu, oke. Terus udah gitu dia masih nanya dan gak lama dia bilang tapi ini umurnya 58, ini jauh banget bedanya, sementara dia 53. So it's okay dong. Oh my god, it's okay, right? Terus udah gitu dia 52 atau 53 gitu. Nah terus tiba-tiba teks bilangin sama Zola ya kayaknya mending match yang lain karena umurnya jauh banget dan waktu itu pernah bilang sama Zola paling nggak bedanya adalah 5 tahun. So I call her dong, ngobrol gitu. Dan ngobrol nggak tahu, sometimes with my client I can be a bitch. Jadi kalau misalnya my client pun juga pasti tahu yang good beauty nggak bisa lah. Itu dia nggak bisa matematika ya? Bagaimana? Bukannya 5 tahun doang. Aku bingung loh. Oke, ya udah. Terus jadinya tuh begitu. Tapi akhirnya ngobrol segala macam, di guenya itu ngelihat kalau kenapa jadi body shaming sih, kenapa jadinya into physical only sih, you don't even ask, oh dia tuh sebenarnya personality-nya gimana sih, fokusnya tuh cuman ke situ. Dan mungkin I assume kalau ternyata mungkin karena nggak tahu lagi, karena memang nggak suka mungkin dari foto dan lainnya gitu ya, jadi dia yang dicari adalah umurnya terlalu jauh padahal sebenarnya nggak ada isu sama sekali. Akhirnya mereka dating oke gitu loh. Cuman akhirnya ketemu gak ini by the way? Ini mereka baru mau ketemuan. Akhirnya mereka mau ketemuan. Gue doakan ya semoga open minded dan gitu. semuanya Gak gampang sebenarnya dealing with client, because I'm dealing with people's heart kan. I'm dealing with their personality langsung gitu. Jadi mereka yang bilang Zola you have a good job, it is a fun job, it is a good job, but it is a tough job karena nggak semua orang bisa ngelakuin and dealing with personalized issue gitu. Kan personal banget kan soalnya kan. Dan I have to open up their mind. Jadi my job itu sebenarnya lebih spesifiknya untuk open up their mind juga, nggak necessarily untuk partner itu yang dicari cuman yang begini doang loh. Sebenarnya harusnya fokusnya ke good character, dia punya humanity atau enggak, punya kindness nggak dia apa enggak gitu loh. Berapa banyak yang sekarang orang mereka nggak memanusiakan manusia gitu. Terus they want to work with themselves juga nggak, growing with themselves juga nggak gitu. Harusnya kan kefokus ke yang those yang things, gitu. bukan yang surface only gitu. Atau kalau nggak kita terlalu ideal dengan she's the one for me nggak ya gitu. Atau gue baru dating 4 kali, are they the one for me? Kenapa nggak dibalik? How do you feel around them? So make it about you. Gitu loh. Jadi jangan dilihat dari sisi luarnya, justru larinya ke dalam. How do you feel around them? Do you feel secure and safe nggak? Gitu. Lo bisa picture nggak yourself? Kira-kira sama nih orang kayaknya gue ke depannya gimana? Bukan dengan
gue nggak bisa nih sama orang, jadi udah negatif duluan gitu loh. Itunya yang jadinya ngeblocking mereka juga. Nggak gampang sebenarnya, apalagi harus dealing dengan so you are like a dating or relationship coach with your own matchmaking clients ya. Yes, jadinya ya. Because I'm not only match them, but I guide them untuk success in the relationship itu gimana. So at least when they come to Hearting, personal life-nya pun juga improve. Bukan hanya matching ketemu selesai gitu, enggak. Matchmaker jobnya tuh bukan pas matching sebenarnya. Matchmaker jobnya itu sebenarnya ketika mereka dating dan mereka lanjut atau enggak, gue harus ngomong ke ceweknya, gue harus ngomong ke cowoknya lagi, terus apa, ada semuanya. Jadi ada foreplay dan afterplay. But you know, interestingly itu juga maksudnya gini, I think most people, kita kan kalau apalagi yang suka nonton romcom, film Disney gitu ya, itu cuma masalah sampai ketemunya doang, ciuman pertama selesai atau happily ever after lah. Coba dilanjutin, coba mereka udah cerai kayaknya. Filmnya ya kan, film Sleeping Beauty, Cinderella, gue gak yakin tuh. Mereka kayaknya udah cerai loh. Iya pastilah kan. Udah talak 3 kayaknya, apa talak 2 gitu. Iyalah, gila loh. Ya kan Ariel mau sih berubah diri sendiri, pakai kaki untuk bisa ketemu sama Prince Eric, terus nggak suka dia pakai sirip, ya kan? Jadi gimana? You have to change yourself gitu loh. Iya, jadinya kayak nggak bisa being yourself, right? Yap. Yeah, dan so obviously kayaknya semua yang di Disney movie itu udah nggak tahu gimana. Mereka tuh con artist, jadi jangan percaya deh. Nah, yang terlalu ideal kita dengan yang happily ever after. There's no such a thing happily ever after. Karena kita tahu juga begitu, even udah sampai pernikahan pun setelah itu, oh my god, that's where the real work also begins, right? Maksudnya, then you really get to know someone. Dia itu seperti apa, dan nggak semua 100% dari dia juga kamu bakal suka gitu loh, bakal banyak plus minusnya juga, ada yang bisa lo terima atau enggak, kadang-kadang enggak, terus gimana, how to deal with that, terus kalau berantem belum lagi yang negatifnya semua sama-sama lagi keluar, then what, right, ini juga sulit lah. Makanya kalau orang biasa selalu fokusnya terlalu chemistry. Sementara chemistry itu didapat cuman dari awal-awal. Lo nggak ngelihat dia 360 derajat ya. Yang cuman dilihat baru sekian derajat doang gitu. Cuman pas baru-baru ketemu. Chemistry itu akan hilang setahun. Belum pas bangun tidur belum gosok gigi. Nah, suka nggak lo? Ya kan? Lo belum dealing dengan ketika mereka punya issue. Belum dealing dengan emosionalnya juga. Belum dealing dengan moodnya juga. Sementara when we talk about love, love is about acceptance. Accept the whole of that person gitu loh. Semua karakter, good karakter, bad karakternya juga gitu. Jadi mengerti juga dan understand juga, bukan hanya cuman tahu di awal doang, oh happy, atau gue bisa nih dibawa liburan segala macam, that's it ya udah. Terus ketika ada dealing, ketika dealing dengan sesuatu yang unhappy gimana? How you solve the issue, how you solve the problem? That's really because life is not just about liburan. Pacaran, makan malam, nggak itu aja. Dating is not about romantic things nggak selalu itu ya, karena at the end of the day life itu akan ngebawa kita tuh ke bisa turunnya tuh sampai terpuruk banget, bisa. So in my first 4 months of my relationship, dating my now husband, you know, I think I've told the story. Aku ini papanya dia itu di-diagnose terminal cancer, right? Jadi pas kita nikah pun juga that was the last time dia bisa travel. Jadi when you're going through hardship gitu ya, naik turun dan juga and then waktu akhirnya papanya pass away, dealing with grief with your partner, that's when your relationship gets really tested. And that's when you know the person yang tadinya lo kenal tiba-tiba nggak kenal sama sekali, because you never, when you haven't experienced grief, you're a different person when you're grieving. Jadi yang kayak gitu-gitu, that's the reality of life. Itulah kehidupan gitu. Pasti banyak, nggak cuma awal-awalnya bahagia doang gitu, banyak itunya lah. Terus waktu pasangan kita di lay off dari kerjaan, itu gimana? Benar. Waktu pasangan kita misalnya yang seorang entrepreneur tiba-tiba harus bangkrut, harus tutup perusahaannya, harus pecat orang. Itu gimana? Can you support can you support that? Right? Like itu juga yang I think people don't talk about that enough, right? Dan itu yang orang nggak bisa lihat. Dan mungkin kan sorry kepotong.
mungkin karena yang dibilang kalau marriage till death do us part gitu ya. Tapi bukan karena itunya komitmennya untuk doing it everything together gitu. Commit nggak? Effortnya gimana gitu. Kalau misalnya ada situasi yang ups and downs, akan komit nggak tetap gitu loh. Jadi bukan karena ya udah yang penting nikah nggak cerai gitu. That's it gitu. It's not about that. Love is not enough. It takes skill, hard skill to be in relationship. Dan yang what I found out after going to couples counseling and therapy is that gak pernah ada tuh manual atau guide untuk kita tuh bisa untuk cracking the code to our partner ya. Ya maksudnya cara kita berkomunikasi pun nggak diajarin sebenarnya ya kan. Itu harus belajar lagi. Dia harus belajar, kita juga harus belajar. Jadi itu semua kita harus belajar lagi. And itu nggak comes naturally. Itu sesuatu yang harus kita pelajarin because you have to know yourself and you have to know the other person. Itu yang menurut aku yang orang suka underestimate gitu ya kan. Yang which is orang mau seneng nih ngomongin awal-awalnya, tapi begitu udah ngomongin relationship then it's a different topic altogether. Dan we talk a little bit about that. Tadi kan udah ngomongin soal chemistry is one thing but compatibility, going through life together, how do you maintain emotional connection, intimacy di saat naik turunnya kehidupan. Plus juga mungkin yang kita mau bahas juga adalah what tadi kan kita nggak mau that dua part kayak ya udah yang penting gue masih kawin sama lo, gue nggak nyeleweng, lo tidurnya di kamar sana, gue tidur di kamar sini, nggak, not that's bad ya, tapi maksudnya ini hanya gambaran ya, misalnya kayak tapi nggak pernah ngomong, yang penting kita sama-sama ngurusin anak, yang penting sama-sama nih kayak tabungan gue sama lo bisa pakai gitu kan, nggak. How about not just having a not just surviving your relationship or your marriage, but also how do you make it thrive, right? How do you have a love and connection and happy and enjoy finding, in going through life together, gitu kan? Di saat lagi susah pun masih bisa feeling supported, connected. Nah itu it's not easy kan? Itu dan gampang. itu dibuild dari small little things yang we do it together with our partner, or we do something to our partner gitu, small little things ya. Contohnya misalnya kadang kan yang paling sering deh adalah, dan itu pun juga kejadian semua orang juga pasti, dimana misalnya lagi capek terus gitu tiba-tiba mau ngobrol, cuman mau sharing doang, ternyata pasangannya bukannya mendengarkan tidur, tapi langsung ngasih solusi misalnya gitu ya. Yang perempuan ya jadi mungkin kadang marah-marah padahal kan cuma pengen didengerin doang, I don't need any solution gitu. Komunikasi itu it looks simple but it is hard. Oh, it's the main thing. Actually. Parah, susah, itu susah gitu. Susah berapa banyak couples di depan aku gitu, mereka berantem, I do couple counseling kan. Berantem di depan cuman masalah ada ekspektasi, masalah mereka komunikasi. I can predict whether they're gonna long lasting atau enggak gitu ya. Dan itu tuh semuanya dibangun dari small little thing juga gitu loh, Kadang kebanyakan kita setelah udah berapa tahun dengan pasangan take it for granted, nggak even say thank you ketika diajakin dating misalnya, small little thing kan. Atau build romance itu harus dibuild, connection itu harus dibuild, nggak bisa yang cuman aku udah tahu lah dia pasangan gue ya udah, nggak bisa begitu juga. Nggak ada komunikasi, nggak ada banyak komunikasi, berasumsi, benar. Terus kayak tadi kamu bilang kita mau curhat, udah paham nggak sih pasangannya? Do you need my advice atau do you want me to listen? Ya kan, itu aja simple banget tapi itu orang banyak yang nggak melakukan, ya kan? These things are key actually, especially communication itu susah banget. Kalau aku lagi couples counseling, kadang-kadang aku ngomong sesuatu gitu ya, terus my husband ngomong sesuatu, terus kayak misalnya ini sesuatu yang bikin kita berantem lah, satu issue gitu. Terus dia ngomong gitu dari sisinya dia, terus aku dengerin kan, terus emosi dong. And then my therapist will say like, oke, Farina, pause dulu. Nih kalau gue pasang nih kayak Netflix subtitle, ini loh sebenarnya teksnya yang dia bahas tuh ini. Loh, kok ngomongnya kayak gitu? Tapi maksudnya itu gitu kan. Tapi kan karena kita udah terlalu ada di masalah itu, kita jadi nggak lihat, kita nggak bisa dengar, kita nggak tahu lagi gitu kan. Or orang banyak ngomong love language lah apa segala macam, but kalau nggak pernah dapet, pernah minta nggak? Iya kan? Kadang-kadang kita pengen
pasangan kita udah kayak cenayang, udah kayak mind reader, dimana kayak harusnya dia udah tahu dong, gue kan kawin sama dia udah 5 tahun, masa dia nggak tahu sih kalau gue nggak suka ini? Ya mungkin orang nggak tahu juga, ya bisa aja, right? Like itu yang kenapa sih nggak bilang, kenapa sih nggak tinggal communicate? Karena memang uncomfortable, right? So. Obrolan komunikasi itu memang uncomfortable, sama being vulnerable pun juga uncomfortable kan. It's a emotion risk gitu. It's uncertainty. Jadinya kan tuh emotionalnya di-expose kan sebenarnya. Ready nggak untuk being exposed gitu. That's why banyak couple mereka cuma reach physical intimacy, but emotional intimacy-nya nggak ada. Karena merekanya nggak being open, nggak being vulnerable to each other, dan mereka jadi saling nggak kenal satu sama lain, makanya true connection-nya nggak dapet. Jadi mungkin sering couples, iyalah kita we love each other ya udah, then what? But do you feel connected nggak? With your partner? Right. That's the thing. Kayak misalnya kayak gue sama my partner gitu ya, itu paling sering karena kita dari awal tuh feel connected banget. Ketika misalnya juga lagi sibuk atau misalnya dia lagi sibuk gitu ya, and then tahu kayaknya disconnected, we talk about it. Kayaknya I feel disconnected. Do you feel disconnected nggak? Iya nih, yaudah let's find a time, let's make a time. Beda, find time sama make time beda kan ya. Jadi memang harus ada effort dari dua-duanya juga untuk memang bikin relationshipnya tuh work. Nggak bisa hanya dari satu sisi juga gitu. Dan kalaupun misalnya yang satunya mungkin nggak tahu caranya gimana, then you just ask. Kalau mau sesuatu ask gitu. Jangan hanya berharap pasangannya akan tahu. Ini sering banget. Gitu. Jadi kita punya ekspektasi kalau pasangan kita tuh kayak harusnya tahu. Padahal mereka juga kan lo nggak ngomongin gimana cara bahas, bisa tahu gitu. Ekspektasi. I mean, just ekspektasi dong jadinya. I actually told my husband karena my love language is words of affirmation. Sama ya. Dia apa? Jadi, dia apa? Dia quality time. Oh iya, ya Mitsu juga ada quality time. Terus dia kalau misalnya gue udah kasih quality time tapi gue nggak di-affirm gitu kan, gue bilang sama dia kayak, look, I actually don't feel loved. Like, can you don't forget to give me words of affirmation. It's like, okay, well you're great. I mean, I need more than just great. tapi maksudnya kalau orang tuh sering banget kayak aduh gengsi, ya elah. Iya benar. Ya benar gak? Itu kan alasannya. Words of affirmation itu bukan hanya, it's not about compliment loh, compliment kita atau apa gitu. Enggak, it's not about that. Mungkin your husband bisa put on the calendar. Kalau si Shane, dia put in di kalendernya dia just for reminder. Oke, buat ngasih words of affirmation. Kadang-kadang kan suka lupa kan. That's effort. Gue bikinin nanti di kalender, gue kirim. Repeating. That's effort kan gitu. Dan kita kebanyakan pun juga di kalender yang ditulis hanya meeting. Dimasukin nggak make out time-nya di kalender apa enggak gitu. Sexy time-nya dimasukin atau enggak? Di schedulein atau enggak gitu. What have you done with your relationship selama ini gitu loh. Jadi emang harus ada, segala sesuatu tuh butuh effort. Jadi jangan dibilang kalau misalnya relationship is just only about lovey-dovey. Only gitu ya. No. Definitely not. It's more than that. And actually it's through the time of difficulties is like when your relationship do get tested, then it pass. Exactly. It's when it gets deeper and better and more connection, more intimacy. And itu yang kadang-kadang kan kayak berantem udah sampai kayak gimana tapi nggak pernah resolve, nggak pernah dikomunikasikan. Akhirnya lewat begitu aja nggak dipakai. Itu sebenarnya opportunity loh, opportunity to become closer, right? Tapi banyak orang malah avoid dan malah kabur, malah resent, malah dipendem, abis itu sampai dia emang orangnya kayak gitu, you know? Terus nggak di solve it gitu? Bisa ya kayak gitu ya. Kalau I think I've come to realize that I am a person yang emang nggak bisa suffering terlalu banyak. Jadi kalau gue nggak suka tuh relationship gue nggak happy. So bukan berarti dibuat-buat ya. I mean bisa aja kita lagi sama-sama stres atau pusing. Tapi happy itu dalam artian kayak, well I want at least I feel supported by this person. I have someone to share it with gitu. Dan ini beneran nggak? Ya kan? Dan kadang kan feel supported itu tuh nggak necessarily harus ngasih sesuatu. Being there for your partner aja that's enough. Right. You already support your partner gitu. Cuman kadang karena kita nggak terlalu ngomongin yang kita mau itu apa, kayak misalnya tadi do you really need advice this time atau you just want me to listen gitu. Right. Biasanya itu yang gue sama si Shen pun juga with my partner pun juga praktisnya itu adalah dari dulu tuh itu. Dan itu jadi terbiasa, itu jadi kayak
apa ya, udah kayak biasa aja gitu. I really need your advice deh. Kalau ini gimana, dada. Cuman banyak yang mereka akhirnya nggak dikomunikasin. Contohnya misalnya nih, mereka kebanyakan express feelingnya. Maksudnya itu adalah lu tuh sibuk misalnya ya. Maksudnya itu adalah find a time dong buat kita. Kan gue pengennya kita juga dating. Instead of dikomunikasikan, kayaknya kita udah lama gak dating deh. Waktunya kita dating deh kayaknya. Tapi yang dikomunikasikan adalah kamu tuh sibuk banget. Iya, kamu tuh gak ada waktu deh buat aku. Kamu tuh gak ada waktu buat aku. It's a you kan gitu loh. Instead of kayak I need, yes. I feel this, I need this. I language ya, I call it language. Jadi maksudnya dia harus translate 100 kali baru dia paham. Baru kita tahu maunya apa. Sebenarnya kan harusnya kasih tahu dong maunya apa. So what do you need gitu kan? Apa sih yang lo butuh tuh sebenarnya apa? I need time. I need to go on a date with you. I need to have time di mana kita nggak ngomongin kerjaan lagi nih. Gue pengen tuh kayak we just do silly things aja. Misalnya gitu kan, gue pengen have a breakfast dong with you gitu kan. Itu tinggal minta gitu loh. Iya, cuman masih banyak loh ya yang couples yang mereka udah menikah nggak enak minta ke pasangannya. Iya. Even kayak minta waktu ke pasangannya tuh nggak. Gue tau udah sibuk gitu. Banget dia ada waktu gak buat enak gue. Kayaknya dia kayaknya udah bisa kayak gitu ya, padahal udah tidur bareng. Padahal jadinya you ignore your needs. We all human, we have a needs gitu. Jadi jangan karena merasa nggak enak akhirnya needs-nya nggak di-fulfill gitu loh. Sementara in order to your relationship thrive in a daily basis. The thing that you do for your partner in a daily basis gitu. Wow. There's a lot of takeaways in this conversation. Banyak ya. Banyak ya. Dan ini masih panjang, masih bisa go on 3 jam lagi sebenarnya. Tapi boleh. Aku tahu matchmaker kita ini juga sibuk. So, maybe before we go into rapid fire, my last question to you, ada lagi nggak sih yang kita belum touch dan tapi kamu pengen share untuk orang-orang, untuk teman-teman kita yang ngedengerin atau nonton? Anything else you would like to share? You think it's important? Okay. Maybe for singles gitu ya, buat singles yang actually what holding you back from meeting someone, your person, is actually yourself. Circumstancesnya tuh lebih ke diri kitanya. Maybe you can ask yourself, what are you looking for in partner? What do you want and what your needs gitu. Jadi kalau memang ternyata banyak listnya, list down dulu semuanya. Setelah di list down, ini penting nggak, dibalik lagi sampai akhirnya bikin cuman 5 yang bener-bener penting dan crucial really gitu loh ya. Dan jangan fokus ke physical only gitu, karena jadinya you limit yourself to get to know someone, you limit yourself to meet a potential partner, hanya ngelihat, kalau ketika melihat dari physical only, karena physical itu bukan sesuatu yang guarantee untuk long lasting relationship. Benar. Dan untuk yang mereka in relationship atau marriage, keep dating your partner. All the time, keep dating your partner. Itu dalam arti kata bukan hanya dating tapi ngomongin yang lain. Dating it's about you, talking about us. Let's talk about us gitu. Karena walaupun kalian tidur bareng ya, ngobrol setiap hari, tapi ngobrol check in each other atau enggak? Iya. Ya kalau ngobrolinnya kayak udah beliin ini belum kemarin? Ngobrol. Iya, ngobrol bener. Biji kopi udah habis, udah beli belum ya? Nah gitu. Ngobrol kan? Itu ngobrol juga, tapi kan nggak it doesn't build any more connection, right? Yes. And it's okay to ask for your needs. Jangan pernah takut untuk merasa being needy. We're human, we have a needs. Dan ketika in relationship pun juga, that's the art of the relationship. We rely on to each other. Right. And it's okay. Awesome. Nih, segmen terakhir ya. Apa itu? Rapid fire question. First thing that comes into your mind. Okay? Gampang. Makanan. Ya, makanan. Ya udah. Makanan favorit apa? Ya kan? Apa tuh makanan favoritnya? Gue nasi goreng. Things you wish people knew more about you. About me? I'm very easy go lucky person aja udah gitu. Kayak kadang gak mikir emang. Simple as that. Very spontaneous. I'm very spontaneous. Okay. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? Set Boundaries by A Fine Piece by Nedra. Itu penting banget. Nedra Tawwab. Ya, itulah. Yes. Pokoknya set boundary itu penting banget soalnya. Oke.
That's a really good book. And she actually have a new book. Ya, Drama yang baru, Free. Drama Free, Yes, yes. yeah. Oh, sama satu lagi, buku itu penting banget, Brené Brown. Brené Brown. Yes, yang mana? Daring Greatly, tentang vulnerable. Daring Greatly. Nice. Oke. App di HP kamu yang you cannot live without apa? WhatsApp. Nggak bisa komunikasi sama pacar, ya kan? Betul. Most valuable lesson you've ever learned? Most valuable lessons, my experience, semuanya. Yeah. Okay. All of my experience. Yang paling penting dalam hidup itu apa? My values. Okay. Best piece of advice you've ever gotten? That everything in life is impermanent. Okay. Dan trust the process. Worst piece of advice you've ever gotten? Love is enough. Love is enough. Definitely not enough. Makan tuh cinta, ya kan? kan? Love is enough, no way. Bisa bayar bill nggak? Nggak bisa, ya kan? Okay. On a scale from 1 to 10, how happy are you? I'm so happy. Berapa 10? Tuh? 10. Nice. I'm content and happy with myself. Nice. Okay, last one. What's next for you? Sebenarnya banyak, tapi sekarang itu memang lagi preparing untuk expanding to Australia. Karena memang plan to move to Australia, to Sydney. Wow, okay. Terus doain aja, jadi nggak LDR lagi. Wow. I move for love, and for my new experience. Yes, good luck with that. Yep. Nanti kalau misalnya besok-besok main lagi ke sini nggak apa-apa ya? Oh, boleh ya diundang lagi ya? Boleh ya. Dapat kopi nggak? Iya dong, always. Dapat teh nggak? Namanya juga over coffee, oh, iya, ya bener. kan? Oke. Well, thank you so much everyone. Thank you Zola for this amazing me, conversation. Thank you so much. Next time lagi di Over Coffee. Bye-bye. Yeah. Bye-bye.